Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas public speaking dengan dosen pengampu Bapak Arifin. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru, karena di video kali ini kita akan membahas 7 kunci sukses dari seorang Bill Gates sebagai penemu Microsoft dan mempunyai kekayaan yang sangat fantastis di dunia ini. Nah teman-teman, tentunya kita sering sekali mendengar istilah bahwa jika kita ingin hidup sehat, maka mulailah belajar dengan orang yang sudah memulai hidup sehat. Nah sama istilahnya dengan jika kita ingin menjadi kaya, maka belajarlah dengan orang yang sudah kaya raya. Nah, kaya raya merupakan impian bagi setiap orang, karena tentunya tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini kita membutuhkan uang, membutuhkan kekayaan, membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Dan kaya raya merupakan impian bagi setiap orang. Nah, bagi beberapa orang yang sudah mencapai kesuksesan seperti seorang Bill Gates, apa sih trik dan kunci sukses dari seorang Bill Gates sehingga dia bisa mencapai kesuksesannya seperti sekarang ini? Nah, oleh karena itu kali ini kita akan membahas dan sama-sama belajar dari kisah seorang Bill Gates sebagai penemu Microsoft, bagaimana cara dia bisa mewujudkan impiannya dan menjadi orang terkaya di muka bumi. Bill Gates. Nah, saya yakin kita semua sering sekali mendengar nama Bill Gates. Nah, Bill Gates ini merupakan penemu sekaligus pendiri dari perusahaan Microsoft. Nah, aplikasi-aplikasi yang diluncurkan seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang selama ini kita pakai setiap hari dan sangat berpengaruh di dunia dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bill Gates merupakan seorang entrepreneur atau pengusaha yang sangat sukses di dunia, dan beliau ini bersama rekannya yaitu Paul Allen mendirikan perusahaan perangkat lunak yang kita kenal dengan Microsoft. Nah, teman-teman, untuk mewujudkan cita-citanya hingga ia mendapatkan apa yang sekarang ia miliki ini, Bill Gates tentunya tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Banyak pengorbanan dan banyak hal yang sudah dia lakukan, yang sama-sama kita tahu bahwa beliau di drop out dari universitas terbaik yaitu Harvard Universitas, dan setelah keluar ataupun setelah drop out dari universitas tersebut dia mulai menekuni dunia programming sehingga dia bisa membangun sebuah perusahaan perangkat lunak dan sukses hingga ia menjadi orang terkaya di dunia dengan pendapatan 2,5 juta per detik dan kekayaannya yang mencapai 1.100 triliun rupiah atau dengan 108 miliar US dollar. Ini adalah angka yang sangat fantastik bagi seorang manusia dan dia dinobatkan menjadi orang terkaya di muka bumi. Nah teman-teman, namun pada 2014 bulan Februari, Bill Gates ini mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri sebagai ketua Microsoft. Nah alasannya karena beliau ingin fokus menjalani ataupun mengelola yayasan amal yang ia bangun dengan istrinya yaitu Melinda, yang ia beri nama Bill and Melinda Gates Foundation. Baik teman-teman, nah lalu apa sih yang menjadi kunci sukses dari seorang Bill Gates dalam mencapai kesuksesannya pada saat ini? Nah, berikut adalah 7 kunci sukses dari seorang Bill Gates. Yang pertama adalah ciptakan masa depan. Nah, pada masa merintis karir sebagai seorang pengusaha, Bill Gates ini memulai semuanya dari pengerjaan komputer. Nah, ketika dia belajar komputer, dia berpikir bahwa akan ada suatu perangkat lunak ataupun software yang akan mengerjakan ataupun yang akan mengendalikan seluruh perangkat keras ataupun hardware. Nah, jadi dia memprediksi bahwa di masa yang akan datang, software lah yang akan berperan utama dalam mengoperasikan perangkat-perangkat ini. Nah, jadi pada tahun 1983, Microsoft ini pertama kali mengeluarkan produknya dengan konsep Windows. Nah, hingga pada saat ini semua pengguna software terkemuka ini sudah menggunakan Windows, bahkan seperti perusahaan-perusahaan ternama seperti Word,
perfect, dan Lotus juga sudah menggunakan konsep ataupun aplikasi Windows. Jadi Bill Gates ini dia sudah berani menciptakan masa depan, dan dia sudah bisa memprediksi bahwa ketika dia menciptakan software ini akan berguna buat masa depan. Jadi dia yakin dengan apa yang dia lakukan, dan dia bisa memprediksi bahwa produknya akan digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras merupakan bagian yang terpenting dalam kisah sukses seseorang, termasuk dari seorang Bill Gates. Nah, pada masa merintis karir sebagai seorang pengusaha, Bill Gates ini sangat melakukan kerja keras dengan semaksimal mungkin. Bahkan selama seminggu mereka hanya tidur 8 jam per minggu. Dan selama mereka merintis karir sampai sekarang, jadwal dari kalender mereka tuh penuh dengan jadwal rapat. Kemudian mereka setiap hari membalaskan email-email yang masuk. Nah, namun di balik kesibukan tersebut, seorang Bill Gates menyempatkan waktu 2 minggu dalam setahun untuk dia benar-benar me time untuk berpikir, kemudian mencari ide, kemudian membaca. Dan di 2 minggu itu dia tidak menerima bentuk pekerjaan apapun dan tidak ingin diganggu. Jadi dia menyebutnya bahwa itu adalah minggu berpikir. Nah, jadi dia mengalokasikan 25% dari waktunya itu untuk berjalan keluar, kemudian menemui klien ataupun pelanggan, kemudian berkeliling. Nah, kemudian yang ketiga, kunci sukses dari seorang Bill Gates yaitu adalah nikmati apa yang ingin kamu lakukan. Nah, jadi pada poin pentingnya di sini adalah ketika kita ingin mengerjakan sesuatu ataupun kita ingin melakukan sesuatu, kita harus tetap menikmati apapun prosesnya. Sekalipun kita menemukan masalah ataupun tantangan-tantangan di dalam kita melakukan proses itu. Nah, anggap bahwa masalah yang datang adalah bagian dari suatu tantangan, suatu kebahagiaan, suatu kesenangan yang harus kita hadapi. Kemudian yang keempat yaitu adalah meminta saran. Nah, seorang Bill Gates ketika kesulitan dalam menentukan pilihan, dia akan meminta saran kepada ayahnya, kemudian istrinya ataupun rekan-rekan kerjanya. Karena menurut dia bahwa penilaian terbaik itu bukan hanya terdapat pada diri dia, jadi ada penilaian dari orang-orang di sekitar dia. Nah, tentunya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang kita percayai, kemudian kita libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan kita, kemudian bagaimana kita menghargai mereka dengan cara kita meminta saran kepada mereka. Karena biasanya orang-orang yang peduli di sekeliling kita, mereka adalah orang-orang yang peka ketika kita membutuhkan sesuatu ataupun ada kekurangan sesuatu yang kita lewatkan. Jadi mereka pandai mengkoreksi apa yang kita tadinya kelewat ataupun yang tadinya kita tidak peduli. Orang-orang yang di samping kita adalah aset hebat yang kita miliki. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah memilih orang yang baik ataupun memilih partner yang baik. Bill Gates dalam salah satu wawancaranya pernah mengungkapkan bahwa keputusan berbisnis yang terbaik menurut dia adalah bagaimana ketika dia memilih rekan ataupun bermitra dengan seorang Paul Allen, yaitu adalah rekannya dalam membangun Microsoft. Nah, jadi menurut Bill Gates, memilih mitra kerja ataupun memilih rekan sangat penting dalam menentukan kesuksesan kita. Karena kita harus pandai melihat bahwa siapa yang akan kita jadikan teman untuk bermitra dengan kita menuju kesuksesan. Maka pilihlah seseorang yang punya komitmen yang sama dengan kita, kemudian memiliki tujuan yang sama, dan dengan sedikit kemampuan yang berbeda ataupun keahlian yang berbeda akan membantu kita dalam menggapai impian kita. Nah, jadi mereka yang kita pilih ataupun mereka yang menjadi mitra kita yang akan mengingatkan kita ketika kita kekurangan ataupun melewatkan sesuatu hal yang kita tidak sadari. Yang keenam yaitu adalah jangan menunda-nunda. Seorang Bill Gates ketika masih mahasiswa memiliki kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruknya yaitu adalah mengerjakan sesuatu seperti tugas maupun tidak masuk kelas, dan ketika ujian dia akan mengerjakannya itu di menit-menit terakhir. Nah, ketika dia terjun ke dunia bisnis,
ternyata hal itu menjadi hal yang buruk dan itu tidak bisa diterapkan dalam dunia bisnis, karena tidak ada satupun orang yang akan melirik dia ketika dia melakukan sesuatu di menit-menit terakhir. Jadi dia harus mengubah kebiasaan itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dia bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dia, sehingga dia bisa mencapai kesuksesan. Tentunya dia merubah kebiasaan lama dia dari yang tadinya malas ataupun menunda-nunda jadi mengerjakan semuanya sesuai dengan tepat waktu. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah selalu bersemangat. Nah, jadi seorang Bill Gates ini ketika dia membangun perusahaan Microsoft ini dia sangat semangat, sehingga dia tidak memikirkan bahwa ini tuh beresiko dan dia bisa bangkrut, karena dia memiliki energi yang sangat besar dan sangat bersemangat dalam membangun bisnisnya ini. Jadi Bill Gates ini membangun perusahaan dengan tahu resikonya apa, tapi dia tidak memikirkan bahwa dia akan bangkrut, karena dia memiliki kepercayaan diri yang kuat, kemudian memiliki semangat yang kuat dan yakin pada kemampuannya bahwa dia bisa mengembangkan dan bisa menciptakan sesuatu yang ingin dia ciptakan. Sama halnya pada perusahaan Microsoft Word. Jadi dia walaupun dia drop out dari kampus Harvard, kampus terbaik di dunia, tapi setelah dia keluar dari kampus itu, dia memang benar-benar bersemangat untuk menjalani apa yang memang ingin dia lakukan. Dia belajar programming, kemudian bagaimana dia menciptakan software yang sampai saat ini digunakan di seluruh dunia. Nah, jadi jika kita ingin membangun sebuah perusahaan, itu membutuhkan suatu energi yang sangat banyak, dan kita harus benar-benar memaksimalkan energi itu untuk semua hal yang ingin kita mulai pelajari. Dan ketika kita ingin mempelajari hal-hal baru tersebut, pelajarilah dari dimanapun dan kapanpun. Jadi walaupun dalam kita mempelajari sesuatu terdapat masalah-masalah yang mungkin tidak akan bisa kita hindari, tapi anggaplah bahwa masalah-masalah tersebut adalah bagian dari kesenangan, kemudian bagian dari tantangan, dan bagian dari kegembiraan. Karena itu, yuk ciptakan kesuksesanmu sendiri. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai 7 kunci sukses dari seorang Bill Gates. Nah, semoga setelah kita sama-sama mempelajari kisah dari seorang Bill Gates, kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mewujudkan apa yang ingin kita capai dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses. Semangat dan jangan menyerah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.